Halo teman-teman, perkenalkan saya Dr. Angga Krisna. Kita berjumpa dalam acara Diskusi Santai Neurologi. Dan ini adalah acara video edukasi yang rencananya akan rutin diselenggarakan oleh Perdosi Cabang Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini adalah dalam rangka World Stroke Day 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Dr. Ida Ayusri Indrayani, spesialis saraf, di mana beliau adalah dulu guru saya sewaktu saya pendidikan spesialis. Kemudian beliau juga saat ini aktif dalam kelompok studi dari stroke dan pembuluh darah dari Perdosi Cabang Denpasar. Ya, bagaimana kabarnya, Dok? Baik, Sibuk apa sekarang, Dok? sibuk kita ya seperti selayaknya dokter, ibu rumah tangga, seorang istri. Nah, itu. Ya. Praktek gimana, Dok, dalam pandemi ini, Dok? Ada perubahan, Dok? Perubahannya ya kita lebih buat janji dengan pasiennya, itu aja sih perubahannya. Kita buat appointment, kemudian kita batasi Jadi jumlah pasiennya. lebih dibatasi aja, Dok, Nggih. ya. Ya, jadi sekarang kita hadir untuk memberikan edukasi dalam rangka World Stroke Day ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok, apa sih sebenarnya stroke dan apa itu sebenarnya World Stroke Day itu sendiri? Oke, terima kasih. Kalau World Stroke Day itu adalah hari stroke sedunia yang kita rayakan bersama-sama setiap tanggal 29 Oktober. Kemudian kami dari Perdosi Cabang Denpasar melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya kampanye dan edukasi penyuluhan, seminar pada masyarakat luas. Nah, untuk stroke itu sendiri, Dok, ya, stroke itu kan satu penyakit yang sangat sering terjadi di masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang mungkin lebih mudah dimengerti, Dok, supaya teman-teman yang menonton video ini lebih aware nanti mengenai stroke itu sendiri. Oke. Stroke itu adalah suatu gejala ya yang diakibatkan oleh adanya gangguan pada pembuluh darah di otak, di mana gangguannya itu dapat berupa karena apakah adanya sumbatan ataupun oleh karena pecahnya pembuluh darah sehingga aliran darah yang di otak menjadi terganggu. Jadi stroke ini bisa karena pecahnya pembuluh darah ataupun bisa Nggih. karena penyumbatan pembuluh darah, Dok, ya. Nggih. Nah, biasanya di masyarakat yang mana lebih sering, Dok? Yang pecah ataukah yang tersumbat pembuluh darahnya? Nggih. Kalau kita lihat secara statistik itu ya, paling banyak itu kejadian stroke yang menyumbat di masyarakat, hampir 80-85%. 80-85%, Dok, ya. Gejala-gejala stroke itu seperti apa sih, Dok, biasanya? Nggih. Untuk mudah dipahami, kita sudah memiliki di masyarakat itu ada namanya satu gerakan masyarakat oleh Germas, itu ada slogan segera ke RS. Nah, seperti itu untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui gejala stroke. Yang disebut dengan itu adalah adanya senyum yang tidak simetris atau misalnya bibirnya mencong. Itu dulu. G-nya adanya gerak, kelumpuhan satu sisi gitu. Ra-nya itu misalnya bicaranya yang pelo, cadel tiba-tiba gitu. Segera ke itu adanya kebas, kesebutan setengah tubuh, setengah badan. Nah, seperti itu. Kemudian segera ke R-nya, ada rabun, tiba-tiba pandangannya tidak jelas, pandangannya gelap satu sisi atau ada di lapang pandang kita melihat itu seperempatnya hilang, itu tiba-tiba mendadak. Kemudian yang terakhir S itu sakit kepala yang tiba-tiba mendadak dan hebat yang tidak pernah dialami seumur hidupnya yang hebat seperti itu. Nah, kita ataupun adanya gangguan keseimbangan misalnya di masyarakat, awam misalnya bilang, oh saya ada pusing berputar, sempoyongan atau vertigo istilahnya seperti itu, ya kita harus hati-hati juga. Jadi segeralah ke rumah sakit kalau sudah mengetahui gejala itu. Ya, jadi memang seperti yang dokter jelaskan tadi, Dok, ya, gejala-gejalanya yang paling sering di masyarakat, dan penekanan yang terakhir juga bagus, Dok, ya. Jadi ada gejala yang mungkin jarang
dipedulikan oleh masyarakat. Jadi kayak seperti gangguan keseimbangan tadi. Nggih. Jadi mungkin didiamkan, ternyata tambah parah, ternyata malah itu serangan stroke seperti itu, Dok Nggih, ya. Mas. Nggih. Nah, kalau kita ketemu salah satu gejala ini, Dok. Tadi kan dokter katakan segera ke RS. Nah, Nggih. itu bagaimana, Dok? Apakah ada waktunya kah untuk dibawa segera ke rumah sakit? Jadi apa yang akan dilakukan di rumah sakit kalau misalnya kita mengalami gejala seperti ini ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok. Nggih. Tentu saja kalau kita masyarakat sekarang udah pinter-pinter nggih. Sudah awal pertama kita mengenal dulu tadi gejala stroke-nya seperti apa. Kemudian apabila sudah kenal, yang harus kita lakukan pertama jangan panik itu dulu. Nah, jangan panik. Setelah tidak panik, kemudian kita harus berpacu dengan waktu. Karena kita ketahui bahwa jendela emas daripada stroke itu untuk dia pulihnya menjadi baik itu pendek dia, Kenten. Jadi kalau bisa segera dibawa ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 4,5 jam sudah mendapatkan pengobatan, penanganan, itu maksudnya. Jadi kurang dari 4,5 jam kalau bisa segera dibawa ke rumah sakit, Dok ya. Nggih. Nah, apa sih yang akan dilakukan nanti di rumah sakit, Dok? Apa yang biasanya sebagai dokter stroke, dokter kerjakan di rumah sakit untuk pasien-pasien stroke ini, Dok? Nggih. Untuk pasien-pasien stroke untuk datang ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan terdekat yang memiliki, saya sarankan yang memiliki fasilitas CT scan, ada dokter spesialis saraf atau neurologinya, kemudian ada memang ada layanan yang mampu melakukan penanganan khusus untuk stroke. Misalnya kalau di rumah sakit kita ada layanan untuk pasien-pasien yang stroke menyumbat, itu kita akan melakukan suatu terapi penanganan yang disebut dengan trombolisis, di mana trombolisis itu dengan setelah kita mengkaji adanya suatu indikasi dan telah memenuhi kriterianya, kita akan memberikan trombolisis di mana memasukkan obat untuk menghancurkan penyumbatan tersebut secara langsung. Kita melakukan terapi yang namanya trombolisis, Dok ya. Jadi kita masukkan obat dalam waktu kurang dari 4,5 jam, seperti itu, Dok ya. Nah, selama ini sudah sering dikerjakan, Dok ya, terapi trombolisis ini di tempat kerjanya dokter? Ya, kami memiliki tim khusus untuk itu dan kami memiliki protap dan prosedur dan kami telah sering melakukan itu dan angka keberhasilannya sangat baik sekali. Kira-kira, Dok, jadi manfaatnya dari terapi trombolisis ini kan menghancurkan gumpalan yang menyumbat pembuluh darah di otak ya, Dok ya. Kira-kira ada tidak misalnya komplikasi yang terjadi misalnya, Dok, kalau dari tindakan trombolisis ini, Dok? Oh, tentu saja setiap tindakan itu pasti ada risiko namanya untuk komplikasi ini. Artinya kita setiap tindakan prosedur yang kita lakukan pasti ada risikonya. Misalnya risikonya apakah pasien dapat alergi terhadap obat itu, ataupun akan timbul dalam perjalanan itu adanya perdarahan-perdarahan kecil. Justru pada saat kita menghancurkan itu timbul perdarahan kecil atau itu akan segera kita akan melakukan monitoring ketat pada pasien tersebut dan kita akan segera melakukan tindakan apabila ada efek samping yang terjadi. Resiko-resiko ini akan semakin bertambah besar jika trombolisis dipaksa dilakukan lebih dari 4,5 jam, Dok ya? Kita akan mengkaji dengan ketat ya. Jadi kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan indikasi. Nah, kalau sudah sesuai dengan protokol dan indikasi, tentu saja kita akan dapat meminimalisir risiko-risiko tersebut gitu. Misalnya risiko apakah ada alergi terhadap obat itu kan kita juga tidak mengetahui apakah seseorang ada alergi atau tidak terhadap obat tersebut. Itu salah satu risiko yang harus diambil. 4,5 jam itu kan waktunya sangat cepat, Dok ya. Bukan kadang, kita sering mengetahui bahwa pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu bahkan lebih dari 4,5 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam, bahkan ada yang lebih dari 1 hari. Nah, selain trombolisis, Dok,
Ada nggak tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan kepada pasien-pasien stroke penyumbatan yang sifatnya akut, Dok? Nah, kalau yang sifatnya kalau sudah tidak memenuhi kriteria untuk kita memberikan trombolisis itu kan jadi kita sudah misalnya lewat waktunya, kemudian banyak hal yang kita jadikan kriteria kelayakan untuk mendapatkan trombolisis itu. Nah, apabila dalam perjalanan sudah dari segi onset sudah tidak memenuhi syarat, kemudian banyak hal-hal pertimbangan itu tidak masuk ke prosedur. Jadi kita dapat melakukan suatu tindakan yang lain, misalnya apakah untuk menghancurkan trombus itu kita akan lakukan trombektomi atau seperti itu. Baik, Dok. Untuk tindakan trombektomi ini bisa dikerjakan di Bali, Dok, ya? Bisa, Ya. bisa. Apakah ada tim khususnya, Dok? Nggih, ada tim khususnya untuk trombektomi. Kami memiliki tim neurointervensi namanya. Ya, jadi tindakan-tindakan trombektomi dan tindakan-tindakan dari neurointervensi ini akan kita bahas di podcast lanjutan nanti, Dok, ya, dengan Dr. Kumara, Dok. Kemudian, nah ini kan sudah cukup dalam nih stroke penyumbatan, Dok, ya. Jadi terapinya adalah trombolisis dan trombektomi. Nah, misalnya nih, Dok, dokter, misalnya pasien datang ke rumah sakit, kan kita ada tersedia layanan CT scan, Dok. Jadi ternyata kita tidak menemukan adanya penyumbatan, Dok. Tapi kita menemukan adanya stroke karena pecahnya pembuluh darah otak. Yang kita temukan adalah stroke perdarahan, Dok. Nah, apa yang bisa kita lakukan kira-kira, Dok? Ini untuk tipe stroke yang tipe berdarah nih, karena akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Itu kita dari CT scan kita dapat melihat seberapa banyak perdarahan itu, seberapa banyak dia menekan dari otak tersebut. Nah, intinya apabila telah memenuhi indikasi dan apabila telah banyak menekan otak sehingga itu akan berbahaya karena akan menyebabkan fungsi-fungsi penting daripada vital tubuh itu yang akan terganggu. Nah, kita akan prinsipnya kita akan mengevakuasi daripada darah tersebut. Kita akan bekerja sama dan mengkonsulkan ke dokter spesialis bedah saraf untuk melakukan tindakan mengevakuasi daripada darah tersebut. Kita juga bekerja sama, Dok, ya, karena stroke ini kita perlu kerjasama yang sangat kuat, multidisiplin ilmu, Dok, ya. Benar Jadi sekali. Untuk kasus-kasus yang seperti itu kita bisa kerjasama dengan dokter bedah saraf untuk mengambil darah di otaknya supaya tidak menekan dari struktur otak tersebut. Seperti itu, Dok, ya. Nah, selain itu, Dok, selain kerjasama dengan dokter bedah saraf, kita misalnya nih, kita kan perlu mencari tahu nih, Dok, apa sih penyebab pecahnya pembuluh darah otak itu? Kira-kira apa tindakan yang perlu kita lakukan, Dok? Jadi kita juga ingin mengetahui sumbernya, pecahnya itu yang di mana. Ya, tindakan emergensi telah kita lakukan di awal, kemudian dapat kita konsulkan lagi ke neurointervensi untuk melihat apa akan dilakukan, ditelusuri pembuluh darah mana yang pecah dengan desa. Dan dilakukan tindakan selanjutnya, misalnya tindakan operatif kayak seperti coiling dan segala macamnya. Jadi memang ini, Dok, ya, kalau pada stroke perdarahan yang sifatnya life saving dalam membantu untuk evakuasi darah, kita kerjasama dengan dokter bedah saraf, terapi untuk mengetahui tindakan lanjutannya untuk mencegah terjadinya perdarahan lagi, kita bisa bekerja sama dengan tim neurointervensi seperti itu, Dok, ya. Benar sekali. Sudah dibahas ya, Dok, ya, mengenai terapi-terapi yang bisa dilakukan, terapi-terapi yang bisa dilakukan pada pasien-pasien stroke akut, baik stroke penyumbatan maupun stroke perdarahan. Nah, sekarang kan kembali lagi ke acara World Stroke Day 2020, Dok. Jadi temanya itu adalah Join the Movement. Benar sekali. Ya, jadi bisa dijelaskan nggak sedikit ke teman-teman yang menonton nanti, Dok, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Join the Movement, apa targetnya, apa ya seperti itu, Dok. Terima kasih. Untuk masyarakat, bahwa World Stroke Day itu setiap tahun dilakukan di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, termasuk kita di Bali. Kami melakukan kampanye dan kita memiliki tema yang berbeda-beda tiap tahunnya. Kalau tahun lalu SDM unggul, otak sehat, SDM unggul. Nah, don't be the one. Nah, jangan menjadi salah satu penderita stroke intinya. Nah, yang sekarang don't be the one,
hashtagnya join the movement. Ayo kita bergerak. Kenapa? Nah, kenapa? Karena kita melihat misalnya dari Riskesdas tahun 2018 kita lihat data dari 2018 itu nampak bahwa adanya penurunan aktivitas fisik dari semua provinsi kalau kita lihat itu. Dari yang terakhir dari Riskesdas 2013, 2018 ini penurunan aktivitas fisik. Nah, di mana aktivitas fisik yang kurang itu merupakan salah satu risiko untuk menjadi stroke. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya apa kita? Kita kan harus sekarang menggaungkan untuk mencegah. Kampanyenya kita mencegah untuk tadi stroke. Nah, mencegahnya itu ada 2 tipe, Dokter Angga. Ada tipe mencegah secara preventif primer. Preventifnya niki mencegah secara primer dan ada mencegah secara sekunder. Kalau yang primer nih terhadap seseorang yang belum terkena stroke. Nah, kalau yang sekunder, pencegahan sekunder terhadap orang yang telah menderita stroke. Nah, yang primer nih pencegahan primer nih kita dapat melakukan dengan yang sering digaung-gaungkan oleh Germas, Gerakan Masyarakat, dengan langkah yang cerdik. Nah, niki ada artinya lagi niki. C-nya niki. Nah, C itu adalah cek rutin kesehatan kita. Nggak harus mahal, Dokter Angga. Nggak harus mahal. Kita cek rutin. Kalau memang rutin harus setiap bulan, ya cek tensi lah. Tensi nadi. Ya sekali-sekali cek gula darah seperti ini. Itu salah satu sudah bagus. Kemudian enyahkan asap rokok. Nah, ini nih. Ini susah-susah gampang ngasih taunya ini. Enyahkan asap rokok, jangan merokok, jauhkan ruangan berasap. Nah, seperti ini R-nya niki rajin beraktivitas. Nah, join the movement niki rajin beraktivitas tidak harus butuh ruangan yang khusus, tempat yang khusus, kostum yang khusus, nggak harus mahal. Di mana saja di tempat kerja, ya lakukan gerakan. Bergerak. Nah, kita pergi misalnya kerja, ya jauhkanlah parkir gitu. Jauh parkir kira-kira 30 menit kita beraktivitas yang dikatakan yang baik itu seminggu 5 kali. 30 menit durasinya. Karena kita tidak membutuhkan waktu yang khusus, ya kita harus bergerak selama itu. Kalau saya mau ke kantor, jauh parkirnya biar dapat jalan. Kenten. Nah, ya, seperti itulah tindakan-tindakan kecil yang bisa kita lakukan dok ya. Sehari-hari. Misalnya di rumah gitu, jauhkan remote-nya. Bisa jalan ganti channel gitu. Atau kalau mau pergi sekedar ke warung, jangan naik motor, jalan ke pasar pagi-pagi. Itulah yang sehat. Kemudian diet berimbang. Diet berimbang. Makanan mungkin ya harus berimbang. Ada vitamin, buahnya dari sumber buah-buahan, dari sayur-sayuran seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup. Tuh yang muda-muda cukup istirahat. Yang dikatakan istirahat cukup, kualitasnya yang baik. Kenten. Tidak kuantitasnya. Jadi, tidak hanya misalnya kita tidur 8 jam gitu sehari, tapi ternyata sering terbangun gitu jelek juga dok ya. Jelek nih Kak. Yang penting kualitasnya, bangun dengan kadang bilang saya lelah sekali, saya tidur 15 menit 1 jam gitu. 15 menit hingga 1 jam rasanya segar badan saya. Nah, itulah istirahat. Baik. Itu yang bagus dok ya. Pokoknya bangun segar. Ini yang dianggap kualitas baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelola stres dengan baik. Nah, kita harus di zaman sekarang, mari kita positive thinking, berpikiran selalu positif. Jadikan stres itu merupakan pemacu kita untuk maju. Kelola stres dengan baik. Walaupun di zaman pandemi dok ya, harus tetap mengelola stres. Karena di zaman pandemi stresornya semakin banyak dok. Jadi sama saja kalau kita bawa di zaman peradaban yang dulu, mereka memiliki stres tersendiri dan mereka mampu melampaui. Mengapa kita tidak? Di zaman sekarang banyak ada stresor, kita harus lebih baik mengelolanya. Nah, Nika mantan. Siap dok, siap. Ya, Nika kan sudah ya tips-tips pencegahan yang gampang diingat supaya bisa dipraktekkan oleh teman-teman ataupun masyarakat pada umumnya, dok. Sebenarnya di luar tips itu ada juga faktor-faktor resiko sebenarnya, dok, dari stroke itu sendiri, dok. Banyak kan kita tahu
faktor-faktor resiko dari stroke. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Dok, kira-kira apa saja sih faktor risiko utama dari stroke dan apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terkena stroke-nya. Faktor risiko ya Dr. Angga. Faktor risiko itu ada 2 macam sebenarnya. Ada yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi ini ya seperti tensi tinggi, misalnya tekan darah tinggi, itu kita bisa kontrol, kita bisa apabila setelah menderita tensi tinggi kita bisa berobat yang teratur, rajin sehingga terkontrol tensinya. Kemudian gula darah tinggi, ini faktor risiko stroke nih. Ini kalau belum terkena gula darah tinggi ya lakukan cerdik tadi. Gitu, diet berimbang, aktivitas rutin. Nah, kembali ke cerdik dia caranya. Nah, apabila sudah kena, kontrol lah ini. Sudah tahu punya kencing manis ya jangan malas berobat. Harus rajin, perhatikan, kontrol gula darah. Jadilah pintar menjadi dokter untuk diri sendiri. Biasanya kalau sudah sakit kencing manis dan tensi tinggi, lebih pintar dia akan bagaimana mengatur diet, lebih banyak tahu lah, istilahnya kepo lah pada ini apa, bagaimana caranya menangani untuk diri sendiri gitu. Terus faktor risiko yang lain misalnya kegemukan. Nah, ini yang bisa kita modifikasi. Merokok, minum alkohol, itu bisa kita modifikasi, ada niatnya. Dan juga yang paling sering menjadi penyebabnya adalah gangguan irama jantung, sakit jantung, gangguan irama jantung, yang bisa kita kontrol. Nah mungkin terus ada yang tidak dapat kita modifikasi, misalnya, ini sudah hidupnya sehat segala macam, sudah sehat saya. Nah ada yang tidak bisa dimodifikasi, umur itu rentan, sudah di atas 60, 80 itu, dan itu sudah mulai ada proses degeneratif, pembuluh darahnya yang ngeras, pembuluh darahnya yang kaku, sudah sehat, sudah macam-macam ya masih itu yang tidak bisa kita modifikasi umur. Kemudian genetik itu masih ada ras tertentu yang dari penelitian dikatakan lebih cenderung untuk menderita stroke ada. Kemudian genetik, ras, umur, nah itu yang tidak dapat kita, jenis kelamin itu yang tidak dapat kita modifikasi. Nah kemudian ini Dok, kan dokter panitia nih Dok dalam acara World Stroke Day 2020 Dok. Nah kalau dari kelompok studi Perdesi Cabang Denpasar Dok, apa saja sih Dok kegiatan yang akan dan sudah dokter lakukan di tahun ini? Kami puncaknya tanggal 29 puncaknya tanggal 29, kemudian kami memiliki rangkaian acara, ada yang telah kami lakukan. Kami melakukan banyak berbagai penyuluhan di radio, baik negeri dan swasta itu di radio, kemudian penyuluhan bagaimana mencegah mengenal stroke itu, kemudian bagaimana menangani di rumah sebelum ke rumah sakit itu. Kemudian kami juga membuat suatu video challenge untuk global change, tarian global nanti yang akan disebarkan melalui medsos. Kita kasih challenge, kemudian kami apabila di era pandemi ini siapa mau melakukan challenge, kami ada sedikit masker dan pembagian sembako kepada masyarakat yang mau melakukan challenge. Ya, jadi ini menarik ya, karena di zaman pandemi kan kita jarang kontak dengan kita diharapkan untuk kontak seminimal mungkin dengan orang lainnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan, tapi tetap edukasi tetap harus berjalan seperti itu Dok ya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mencegah stroke, yaitu dengan melakukan video challenge ini Dok ya. Jadi masyarakat harus tetap bergerak supaya tidak terkena stroke seperti itu Dok. Benar sekali. Kami juga memiliki melatih juga dengan fasilitas-fasilitas garda terdepan itu di puskesmas beberapa puskesmas di mana telah bekerja sama dengan kami yang
di mana apabila ada pasien stroke dan secara aktif sudah mengetahui bagaimana tindakan langkah-langkah sebelum dibawa ke rumah sakit rujukan itu. Dan juga kami sekalian untuk stroke meregister penderita stroke. Kami juga bekerja sama dengan Puskesmas untuk memberikan edukasi dan menularkan bahwa walaupun sudah kena stroke bagaimana tetap mencegah secara sekunder, kemudian harus tetap beraktivitas di rumah. Kami bekerja sama dengan Puskesmas juga melalui daring juga kami dengan pasien-pasiennya dan keluarganya. Acaranya cukup banyak dok ya yang kita lakukan untuk edukasi kepada masyarakat di acara World Stroke Day ini ya dok ya. Kami mohon semua untuk mencegah stroke dan mengenal stroke ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat ya karena sudah selalu ingin tahu, selalu ingin dan sudah peduli. Jadi kami tidak merasa berat karena prinsipnya dengan bersama kita tentu bisa mencegah stroke. Penting sekali ya mencegah stroke itu penting dok ya karena mencegah tentu biayanya lebih murah dibandingkan mengobati ya dok ya karena kemungkinan untuk kembali 100% seperti semula itu agak sulit dok ya. Dan rehabilitasi stroke juga itu sebuah proses perjalanan yang panjang dok ya. Benar Jadi sekali. Tidak bisa kita lakukan dengan cepat, harus pelan-pelan, harus terintegrasi dengan bidang-bidang lainnya, dan harus konsisten benar sekali. untuk bisa mendekati kembali seperti kondisi sebelum terkena stroke. Seperti Benar itu, sekali, Dr. Angga. Sini menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi neurologi dan Perdosi Cabang Denpasar akan terus mengkampanyekan, terus mengedukasi masyarakat, terutama dalam World Stroke Day tahun 2020 ini. Dan ke depan tentu kita berharap acara ini akan tetap berlangsung dok ya. Benar sekali. Ada pesan terakhir dok, kira-kira dok? Pesan terakhirnya adalah ayo kita bergerak untuk mencegah stroke, kendalikan stres, bersama kita bisa. Baik, terima kasih Dokter Dayu. Terima kasih untuk waktunya juga. Ya, ke depan nanti kalau ada acara-acara podcast lagi ya, semoga dokter bisa berkesempatan hadir lagi dan mengedukasi masyarakat kembali dok ya. Karena kita harus terus mengedukasikan. Terima kasih undangannya Dr. Angga. Pencegahan stroke ini ya. Untuk episode diskusi santai neurologi yang pertama ini kita sudahi dulu sampai di sini. Kita berjumpa kembali pada episode berikutnya. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Angga.